Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Turian Nasukian. Di video kali ini kita akan membahas mengenai notasi sigma. Sebenarnya materi ini seharusnya dipelajari ketika kita masuk di materi deret aritmatika ataupun deret geometri. Akan tetapi karena di pelajaran induksi matematika kita banyak menemukan sekali lambang dari notasi sigma, maka kita harus mempelajari notasi sigma ini biar Sobat Matematika tidak bingung dengan lambang-lambangnya tadi. Di video ini kita akan mempelajari mulai dari definisi sampai pada contoh-contoh dari soal penggunaan notasi sigma. Semoga video ini bermanfaat ya. Notasi sigma dia dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini nanti dibaca sigma ya. Dari huruf Yunani. Ada juga tanda sigma yang huruf kecilnya dan ini adalah huruf yang besarnya, di mana ini artinya dia sum kalau dalam bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan dia dengan arti jumlah. Dan lambang ini artinya adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan yang mengikuti pola atau aturan tertentu. Untuk selanjutnya kita akan melihat nanti bentuk dari sigma ini apabila dibuat UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang ini UI sama dengan 1 itu disebut dia dengan batas bawah, sedangkan N-nya itu nanti kita sebut dengan batas atas, dan UI itu disebut nanti sebagai suku ke N, dimana artinya ini adalah sigma dari UI dengan batasnya I sama dengan 1 sampai dengan N, itu artinya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai dengan UN. Itulah artinya. Kita ambil satu contoh. Sigma dari 2N kurang 4 untuk N sama dengan 1 sampai dengan 5. Artinya apa? Berarti ganti setiap N yang ada di sini dengan 1 sampai dengan nanti 5. Penjumlahan tapi ya, lihat ya. Berarti untuk N-nya 1 berarti 2 kali N kurang 4 ditambah. Untuk N-nya 2 ganti N-nya dengan 2 kurang 4 ditambahkan. Untuk N-nya 3 kurang 4. Kemudian untuk N-nya 4 2 kali 4 kurang 4 ditambahkan 2 kali 5 kurang 4. Nah, seperti ini dia. Ingat tadi ini lambang dari jumlah. Untuk deret biasanya kita buat dia dengan pakai S ya, SN. Sedangkan kalau dalam notasi sigma dilambangkan dia seperti ini. Oke, kita sederhanakan dulu. 2 kali 1 berarti 2 kurang 4 minus 2. Ditambahkan ini 2 kali 2 4 dikurang 4 0. Ditambahkan yang ini 2 kali 3 kurang 4 berarti 2, ditambah 8 kurang 4, 4, ditambahkan 10 kurang 4, 6. Kalau seandainya kita selesaikan ini, maka jumlahnya adalah 10. Jadi, sigma dari 2N kurang 4 untuk N sama dengan 1 sampai 5, hasilnya adalah 10. Kita misalkan, kita ambil contoh yang lain lagi. Sigma dari 2 pangkat I kurang 1 dengan batas I sama dengan 1 sampai dengan 5. Artinya apa di sini? Berarti jumlahkan dengan memasukkan I sama dengan 1 sampai dengan 5. Kita mulai dari untuk I sama dengan 1, berarti 1 kurang 1 tambah untuk 2, 2 kurang 1 tambah untuk 3 lagi. Kemudian demikian nanti selanjutnya sampai dengan 5 kurang 1. Yang kita ganti itu yang mana? Apa yang tertulis di sini? I berarti I yang kita ganti. N berarti N yang kita ganti. Ya. Kita selesaikan 2 pangkat 0 ditambahkan 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Berarti dari sini bisa kita peroleh 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16, hasilnya 10 tambah 20 31. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk contoh yang lain, apabila saya buat seperti ini, 2K ditambah N
untuk K sama dengan 1 sampai dengan 3 misalnya. Oke, berarti yang kita ganti itu yang mana? K-nya atau N-nya? K. Karena di sini K yang kita lihat di sini batasnya untuk K sama dengan 1 sampai 3. Ganti K-nya untuk K-nya 1 tambah 3 kali 2 tambah N dan 3 kali 3 tambah N. Seperti itu. Berarti kalau kita selesaikan ini jadi 3 tambah N ditambahkan yang ini 6 tambah N ditambahkan ini 9 tambah N. 3 tambah 6 9 tambah 9 18 ditambahkan N tambah N tambah N 3N. Berarti itulah hasilnya. Jadi dari sini jelas ya teman-teman bahwa lihat batasnya apa? Apakah I? Kalau I berarti I yang kita gantikan. Kalau K di sini K yang kita gantikan. Abaikan semua variabel yang lain. Bagaimana kalau tadi dari sigma kita jabarkan? Bagaimana kalau dari penjumlahan kita notasikan ke notasi sigma? Misalkan seperti ini. Nyatakanlah penjumlahan berikut dalam notasi sigma. Misalkan kita ambil contoh soal nomor 1. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Oke, kita harus nyatakan katanya ini ke dalam notasi sigma. 2 itu kan bisa kita buat jadi 2 kali 1 ditambah 4 kan 2 kali 2, yang ini 2 kali 3, 4 2 kali 4, 10 2 dikali 5. Berarti bisa kita lihat aturannya nih, yaitu 2N. Sigmanya untuk N mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi itulah dia penulisan dalam notasi sigmanya. Oke, ini biasa penulisan untuk notasi sigma bilangan genap. Coba kita buat soal yang kedua, misalnya 1 tambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 tambah 36 misalnya. Oke, coba kalau seandainya kita lihat di sini, 1 itu kan 1 pangkat 2. 4 kan 2 pangkat 2. Yang ini 3 pangkat 2, ini 4 pangkat 2, 25, 36, 6 pangkat 2. Sehingga bisa kita buat itu sama saja dengan sigma dari ini, buat saja I pun boleh ya. I pangkat 2 untuk I sama dengan 1 sampai dia dengan berapa di sini? 6. Mau I pun kita buat boleh, mau K pun boleh, asalkan di sini jadi K sama dengan 1. Coba contoh soal nomor 3. 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 20. Oke. Mungkin tidak semudah nomor 1 dan nomor 2, tetapi kita harus mengingat rumus dari deret aritmatika ataupun geometri. Coba kita lihat nih. Ini selisihnya 3, yang ini juga selisihnya 3. Ini pun pasti tambah 3 tambah 3 tambah 3 kan gitu ya. Berarti yang 3 ini bisalah kita sebut itu sebagai bedanya, karena sama selisihnya semua. Kemudian suku pertamanya adalah 5. Ingat ketika kita belajar barisan dan deret yang di SMP. Kalau di SMA itu nanti kita pelajari di semester kedua untuk kelas 11, tetapi kan kita sudah belajar barisan dan deret di SMP. Makanya bisa saya arahkan kemari. UN itu adalah rumusnya A tambah N kurang 1 dikalikan dengan bedanya, di mana A di sini adalah 5 ditambah N kurang 1 bedanya sama dengan 3. Berarti N dikali 3 3N, 5 dikurangi 3 tambah 2. Maka ini bisa kita buat untuk penulisan singkatnya, sigma dari 3N tambah 2 untuk N sama dengan 1 sampai dengan berapa dia nih? 3 ada 6. Oke, bisa kita buktikan rumusnya benar atau tidak? Lihat, untuk N-nya 1 berarti 3 kali 1 tambah 2 5. Untuk N-nya 6 berarti 3 kali 6 18 tambah 2 20. Nah, inilah dia penulisan untuk notasi sigmanya.
Kita lihat sekarang sifat-sifat dari notasi sigma. Sifat yang pertama, sigma dari UI untuk I sama dengan 1 sampai N, itu nanti akan sama dengan sigma dari UJ untuk J sama dengan 1 sampai N. Artinya apa? Kita buat contohnya. Sigma dari 2K untuk K sama dengan 1 sampai dengan 3, itu sama saja dia dengan sigma dari 2MN untuk N sama dengan 1 sampai dengan 3. Oke, kalau kita jabarkan, ini kan artinya sama saja dia dengan masukkan K-nya 1, berarti 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3. Kan begitu ya. Sedangkan yang ini juga seperti itu. 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3. Jadi sama saja artinya ketika di sininya fungsinya atau sukunya dibuat dalam K variabelnya atau dalam I, dalam N, dalam A, apabila batasnya tetap sama dan di sininya sama, hanya variabelnya yang berbeda, maka nilainya akan sama. Kemudian untuk sifat yang kedua, sigma dari K untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana K itu adalah konstanta, maka tinggal kita kalikan saja ininya. Kita ambil satu contoh, sigma dari 10 untuk I sama dengan 1 sampai dengan 5. Ini artinya berarti kita ulangi 10-nya untuk I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, I-nya 4, I-nya 5. Berarti 5 kali ya, makanya langsung kita kalikan 5 dikali 10. Itulah rumusnya ini. Oke, kemudian untuk rumus yang berikutnya, kita ambil satu contohnya, misalkan ini, tapi untuk I sama dengan 5 sampai dengan 7, misalnya. Di mana I sama dengan M sampai dengan N dari konstanta K, maka nanti hasilnya adalah N dikurangi M tambah 1. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan K. Kita ambil contohnya yang seperti ini tadi. Berarti untuk I sama dengan 5, berarti 10. Untuk 6-nya 10, untuk 7-nya 10. Oke. Ini ya. Berarti ini kan bisa kita buat jadi 3 kali 10 ya. Dimana 3 ini itu kan dari 7 dikurangi 5. 7 kurangi 5 masih 2 ditambahkan dengan 1. Itu dia maksudnya ini. Oke. Kemudian apabila kita temukan sigma dari 2 K ditambah 4 misalnya, untuk K sama dengan 1 sampai dengan 5, ini bisa juga nanti kita pisah dia jadi 2 kali sigma K tambah 4 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 5. Itu maksudnya yang ini. Oke. Kemudian untuk sifat yang keempat, sigma dari UI tambah VI, itu nanti sama saja dengan sigma UI tambah sigma VI. Misalkan kita buat contohnya, sigma dari 2K tambah 4 seperti yang di atas tadi, itu bisa saja kita buat sigma dari 2K ditambahkan sigma dari 4. Bisa ya, asal batasnya tetap sama. Ini batasnya tidak berpengaruh. Untuk sifat yang lain, kalau kita temukan nanti sigma dari A ditambah 2 dipangkatkan dengan 2 dari A sama dengan 1 sampai dengan 4 misalnya. Ini bisa juga kita jabarkan jadi sigma dari A kuadrat ditambah 2 kali sigma 2A ditambah sigma dari 4. Ini batasnya tetap sama, batas bawahnya, batas atasnya juga sama. Oke, itu sebenarnya dari mana? Itu dari rumus A tambah 2 dikuadratkan. A tambah 2 kuadrat itu kan hasilnya adalah A kuadrat tambah 2 kali A kali 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, ini yang di sini. Oke? Itulah maksudnya untuk rumus atau sifat yang keenam. Untuk sifat yang ketujuh, ini misalnya batasnya sampai 4, kemudian di sini K kuadrat ditambahkan sigma dari I sama dengan 5 tambah 7 dari K kuadrat. Nah, kalau dia seperti ini, bisa saja kita gabungkan, lihat 4, 5.
berarti kan penjumlahannya. Oke, berarti tinggal kita buat saja nanti batas bawahnya kita ambil dari yang pertama, ini tinggal kita ambil batas atasnya. Nah, seperti itu. Kalau dia tambah 1 ya, ini selisihnya 1, itu maksudnya untuk soal sifat yang ke 7. Kemudian sifat yang ke-8, kita ambil contoh sigma 4i kurang 2 untuk i sama dengan 2 sampai dengan 4 misalnya ya. Oke, apabila mau kita ubah ini ke i sama dengan 1 misalnya. Oke, berarti yang di bawah kurang 1, yang ini kurang 1, kan gitu ya. Tapi yang ini harus ditambah 1, sama seperti ini nih, harus ditambah. Kalau di sini kurang, berarti di sini harus tambah. Maka bisa kita buat 4i tambah 1 kurang 2. Berarti nanti itu sama saja nanti hasilnya dengan 4i tambah 4 kurang 2, berarti tambah 2 untuk i sama dengan 1 sampai dengan 4. Dan inilah contoh untuk sifat yang 2 terakhir ini. Kalau seandainya pun teman-teman mau masukkan nilai i-nya sama dengan 2 kemari dan i sama dengan 1 kemari sampai dengan ini tadi sampai dengan 3 ya. Itu nanti akan sama tetap hasilnya. Selain dari sifat-sifat dari notasi sigma tadi, ada juga rumus-rumus jumlah khusus yang akan sering nanti kita temukan ketika kita mengerjakan soal-soal sigma. Misalkan ini, sigma dari i itu artinya 1 tambah 2 sampai dengan n, bisa nanti kita persingkat dia dengan rumus n dikali n tambah 1 per 2. Sedangkan kalau sigma i kuadrat atau 1 kuadrat sampai dengan n kuadrat, bisa kita rumuskan n dikali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Untuk i pangkat 3-nya, n tambah n dikali n tambah 1 per 2 dipangkatkan dengan 2. Untuk yang pangkat 4-nya, rumusnya nanti adalah n dikali n tambah 1 kali 6n pangkat 3 tambah 9n kuadrat tambah n kurang 1 per 30. Rumus-rumus jumlah khusus ini sering nanti sobat matematika temukan ketika kalian mengerjakan soal-soal TPA. Entah itu kalian mau masuk kedinasan atau mencoba CPNS ataupun UTBK nantinya ya. Contohnya coba kita lihat apabila kalian temukan sigma dari i untuk i sama dengan 1 sampai dengan 20 misalnya. Oke, atau sering nanti kita buat dia 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan tambah 20. Oke, kalau kalian nanti menemukan seperti ini tinggal kalian ingat saja rumusnya. Kalau dia sigma i berarti rumusnya adalah n dikali n tambah 1 per 2. N-nya itu diambil dari mana? Ini batas atasnya. Berarti sama saja dengan 2 dikali 20 tambah 1 per 2. Ini habis jadi 10. 20 tambah 1 21 kali 10 210. Kira-kira seperti itu. Kemudian misalnya saya buat sigma dari k kuadrat untuk k sama dengan 1 sampai dengan 10 misalnya. Oke, kalau kita buat 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat kan susah sekali, akan lama proses pengerjaannya. Maka dengan menggunakan rumus jumlah khusus ini bisa langsung kita selesaikan. Tadi kita ingat rumusnya adalah n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 per 6. Tinggal kita masukkan n-nya 10. Berarti 10 dikali 10 tambah 1 dikali 2 kali 10 tambah 1 per 6. Atau sama dia dengan 10 dikali 11 dikalikan yang ini jadi 21 per 6. Oke, kita coba habiskan ini sama-sama bagi 3, 7, kemudian di sini 2, sedangkan ini jadi 5. Maka bisa nanti kita peroleh ini 35 dikali 11, hasilnya adalah 385 gitu ya. Untuk contoh yang i pangkat 3 dan i pangkat 4 bisa nanti sobat matematika kerjakan sendiri. Biar mempermudah pemahaman kita kembali, kita bahas contoh soal nomor 1. Tentukan nilai dari sigma n kurang 2 dan dengan batas n sama dengan 1 sampai dengan 4. Artinya apa di sini? Masukkan untuk n-nya 1, berarti 1 kurang 2. Untuk n-nya 2, 2 kurang 2. Untuk n-nya 3,
Berarti 3 kurang 2 untuk N-nya 4, 4 kurang 2. 1 kurang 2 adalah minus 1, ini hasilnya 0. Yang ini 1, 4 kurang 2 hasilnya 2. Berarti 1 tambah minus 1, 0, tambah 2 hasilnya 2. Sehingga opsinya adalah yang B. Oke. Kenapa kita tidak menggunakan rumus khususnya? Karena ini masih kecil ya, 1 sampai dengan 4. Jadi saya rasa menghitung seperti ini pun tidak terlalu susah. Untuk contoh soal nomor 2. Sigma dari 2K kurang 3 dengan batas K sama dengan 1 sampai 30. Oke, kita gunakan sifat-sifat notasi sigma tadi. Ini bisa kita buat sigma dari 2K kurang sigma 3. Karena itu tadi ya, sifat-sifatnya. Yang ini duanya bisa juga kita operkan ke depan, berarti jadi sigma dari 2 kali sigma K dengan batasnya 1 sampai 30 dikurangi. Nah, kalau seperti ini tadi sifatnya adalah apa? Tinggal kita kalikan 30 ke 3. Berarti 30 dikali 3. Ini nanti sama dia dengan 2 dikalikan sigma dari I tadi adalah N kali N tambah 1 per 2. Yang ini rumusnya tadi adalah N dikali N tambah 1 per 2. Maka kita N-nya di sini adalah 30 dikalikan 30 tambah 1 per 2 dikurangi 30 dikali 3 yaitu 9. Ini kita habiskan duanya, 30 dikali 31 dikurang ini 90 ya, 90. Sama dia dengan ini jadi 930 dikurang 90 atau sama saja ini dengan 840. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 3, nilai dari sigma 5N kurang 6 dengan batas N sama dengan 2 sampai 21. 5N kurang 6 dengan batasnya N sama dengan 2 sampai 21. Kita coba arahkan dia ke 1. Untuk N sama dengan 1 berarti di atas jadi 20. Berarti yang ini N-nya harus kita tambahkan 1. Kenapa tambah 1? Karena ini kurang 1. Berarti ininya harus tambah 1. Kurang 6. Oke. Kenapa kita arahkan ke 1? Karena dari semua sifat-sifat ataupun rumus-rumus khusus semuanya untuk N sama dengan 1. Jadi biar lebih enak nanti ke sana. Maka ini bisa kita hasilkan 5N tambah 5 kurang 6 berarti kurang 1. Untuk N sama dengan 1 sampai dengan 20. Ini bisa kita pisah jadi 5 kali sigma N dikurang sigma 1. Untuk N sama dengan 1 sampai 20, N sama dengan 1 sampai 20. Sama dengan, oke, kita gunakanlah rumus khususnya. Bang, kenapa harus menggunakan rumus khusus? Karena dia sampai 20 deh, ya. Panjang kali nanti kita buat sampai 20 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 20. Jadi kita buat saja dengan menggunakan rumus khusus, yaitu apa? N dikali N tambah 1 per 2. Berarti N-nya adalah 20. 20 dikali 20 tambah 1 per 2 dikurangi yang ini tinggal kita kalikan kemarin, 20 kali 1. Oke. Yang ini 2-nya habis tinggal 10, berarti ini 21 dikali 5 adalah 105 dikali 10 1050 dikurang 20, maka kita peroleh hasilnya adalah 1030. Optionnya yang B. Contoh soal nomor 4, diketahui sigma dari 2 kurang PK sama dengan 0, maka yang ditanya adalah sigma PK-nya, batasnya sama. Maka dari soalnya bisa kita lihat sigma dari 2 kurang PK. Kita gunakan sifat-sifat dari notasi sigma. Ini sigma 2 dikurang sigma PK untuk K sama dengan 5 sampai 25. Yang ini juga K sama dengan 5 sampai dengan 25. Oke, katanya di soal diketahui bahwa ini sama dengan 0. Berarti untuk sigma dari 2 untuk K sama dengan 5 sampai 25 ada juga tadi sifatnya, yaitu 25 dikurangi 5 ditambah 1. Kan gitu ya. 25 batas atas dikurangi batas bawah tambah 1 dikalikan dengan konstantanya.
dikurang sigma dari PK untuk K sama dengan 5 sampai dengan 25. Oke, karena ini negatif, operkan saja ke ruas kanan. PK, K sama dengan 5 sampai 25 sama dia dengan 25 kurang 5 yaitu 20 tambah 1, 21. Dikalikan 2 hasilnya adalah 42. Contoh soal nomor 5 mirip dengan contoh soal nomor 4 tadi. Yang ini coba kita jabarkan, berarti kita peroleh 4 kali sigma AI dikurang sigma BI ditambahkan sigma 2, di mana batasnya untuk I sama dengan 1 sampai 10, I sama dengan 1 sampai 10, dan yang ini juga sama. 4 dikali sigma AI tadi sudah diketahui yaitu 40, dikurang sigma BI nya 50, ditambah yang ini tinggal kita kalikan, 10 dikalikan dengan 2, 4 dikali 40 160 tambah 2 kali 10 20 kurang 50. Berarti yang ini 180 kurang 50 hasilnya adalah 130. Nah, untuk soal nomor 6 ini biasa kita sebut dia dengan, atau kita kerjakan dengan prinsip teleskopis. Kalau soal seperti ini tinggal kita masukkan saja nilainya, coba. Sama dia dengan, untuk K-nya 1 berarti 1 per 1 tambah 1 2 dikurang 1 per 1 ditambahkan, apabila K-nya 2 kita masukkan berarti jadi 1 per 2 tambah 1 3 dikurang 1 per 2 ditambahkan yang ini dia, untuk K-nya 3 berarti 1 per 4 dikurang 1/3. Kemudian untuk K-nya 5 untuk K-nya 4 berarti 1/5 dikurangi 1/4. Demikian nanti selanjutnya sampai dia dengan 1 di sini. Untuk K-nya 250 berarti tambah 1 251 kurang 1/250. Nah, disinilah dia prinsip teleskopis dibilang. Itu ada yang saling mematikan yang ini, kemudian 1/3-nya juga habis, 1/4-nya juga habis, 1/5-nya juga nanti habis di sini, dan 1/250-nya dengan di sini nanti. Jadi tinggal kita peroleh di sini yang sisanya adalah 1/251 dikurangi 1/1. Kalau sudah seperti ini tinggal kita samakan penyebutnya ke per 251. 1 dikurang 1 kali 251, 1 kurang 251 sama dengan minus 250 per 251. Jadi option yang benar adalah yang D. Contoh soal nomor 7, coba lihat di sini sigma dari n kuadrat dikurang n kurang 1 dikuadratkan dengan n-nya sama dengan 1 sampai dengan 100. Oke, kita jabarkan dulu yuk. Sigma dengan batas n sama dengan 1 sampai 100 dari n kuadrat dikurang, ini kita faktorkan, maka kita peroleh n kuadrat dikurang 2n ditambah 1, kan gitu ya. Oke, ini yang ini kita kuadratkan, berarti n kuadratnya habis, jadi tinggal sigma dari minus-minus jadi positif dikurang 1 dengan batasnya n sama dengan 1 sampai 100. Nah, di sini kan dia lebih sederhana. Kita gunakan sifat-sifat dari notasi sigma, yaitu 2 dari kali sigma n untuk n sama dengan 1 sampai 100 dikurang sigma dari 1 untuk n sama dengan 1 sampai 100. Maka kita peroleh sama dengan 2 dikalikan. Ingat rumus dari sigma i. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, hasilnya adalah N dikali N tambah 1/2, di mana di sini N-nya adalah 100 dikali 100 tambah 1/2 dikurang, kalau dia seperti ini langsung konstantanya kalikan dengan batas atasnya, berarti 100 dikali 1. 2-nya kita habiskan, berarti di sini 100 dikali 101 dikurang 100. Maka kita peroleh dari sini 101 tambah 2 nolnya ya, dikurang 100 atau hasilnya sama dengan 10.000. Oke, maka option yang kita dapatkan adalah yang A.
Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan materi notasi sigma kita. Semoga bisa membantu kalian semua dalam belajar notasi sigma dan induksi matematika. Buat sobat semua, jangan lupa untuk like dan komennya, dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kalian bisa menjadi orang yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi dari video-video pembelajaran yang akan saya buat nantinya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita belajar bersama di channel ini. Selamat belajar dan salam sehat.